Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 8, Bumiku, subtema 2, Bumiku dan musimnya pembelajaran 4. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sangat menarik ya belajar tentang negara-negara tetangga Indonesia. Belajar tentang kondisi alam dan kondisi sosial budaya negara tetangga dapat membuka wawasan kita. Ayo kita pelajari kondisi sosial budaya negara Vietnam dan Thailand. Vietnam. Keadaan sosial budaya. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kinh, ya. Jadi mereka disebut Viet atau Kinh. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut áo dai. Áo dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Sekarang Thailand. Thailand, keadaan sosial budayanya. Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha, ya, Theravada. Jadi, sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha, Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Nah, anak-anak, baca kembali informasi tentang keadaan geografis negara Vietnam dan Thailand. Bersama dengan temanmu, lakukan analisis sederhana tentang hubungan keadaan geografis negara-negara tersebut ya dengan keadaan sosial budayanya. Nah ini Vietnam. Ya. Kondisi geografisnya adalah satu, luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Nah, daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan serta sedikit dataran rendah anak-anak ya. Kemudian yang kedua, wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan ya, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Nah, yang ketiga, gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngo Linh dan Gunung Chu Yang Sin ya. Yang keempat, sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Nah, bagaimana dengan kondisi sosial budaya di Vietnam? Nah, kondisi sosial budayanya adalah orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Kemudian mereka disebut Viet atau Kinh, ya. Mereka disebut Viet atau Kinh. Nah, nomor 3, mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Yang keempat, pakaian tradisional wanita Vietnam disebut áo dai, ya. Nah, kemudian áo dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang banyak digunakan oleh wanita. Oke anak-anak. Sekarang analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budayanya. Ya. Jadi wilayah Vietnam terdiri atas bukit-bukit, gunung-gunung berhutan, ya. Kemudian Vietnam bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam ya antara lain Gunung Ngo Linh dan Gunung Chu Yang Sin ya. Sedangkan sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka ya. Banyak penduduk Vietnam yang berprofesi sebagai petani ya karena memiliki tanah yang subur. Nah, kebudayaan Vietnam ya antara lain pakaian tradisional yang bernama áo dai. Oke anak-anak,
sekarang perhatikan Thailand ya. Bagaimana kondisi dari geografis Thailand ya. Kondisi geografis Thailand perhatikan. Oke. Satu, wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Kemudian dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini merupakan daerah subur. Nah, yang ketiga, daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Intanon ya, kurang lebih yaitu ketinggiannya 2.506 meter. Kemudian 4. Pegunungan Kapur berada di bagian timur yang disebut pegunungan plato ya. Nah, yang kelima, Tanah Genting Krak yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Bagaimana kondisi sosial budaya di Thailand? Nah, Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. Nah, ya, kemudian penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada ya. Kemudian bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya, sedangkan bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut apa nak? Muay Thai ya. Kemudian Thailand merupakan daerah tujuan wisata ya, karena mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, yaitu misalnya pantai Pattaya. Nah, bagaimana analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya? Nah, wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Nah, dataran rendah berada di bagian tengah ya. Kemudian daerah ini anak-anak, daerah ini dialiri sungai Chao Phraya dan merupakan daerah subur. Nah, daerah pegunungan berada di bagian utara ya dan barat. Pegunungan Kapur berada di bagian timur yang disebut Pegunungan Plato. Tanah Genting Krak yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Nah, kegiatan ekonomi penduduk yang utama adalah apa nak? Oke, pertanian ya. Jadi pertanian. Kemudian karena tanahnya yang subur ya, makanya pertanian. Daerah pantai di Pattaya merupakan salah satu tempat objek wisata di Thailand ya yang terkenal. Oke anak-anak, yuk kita baca. Garis bawahi kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. 3 negara yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja ya menjadi contoh dalam penelitian ini untuk melihat pembangunan sektor pertanian. Bagi ketiga negara tersebut, sektor pertanian adalah kunci perekonomian mereka dari waktu ke waktu. Sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian negara di Asia Tenggara. Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand mengibaratkan agriculture is the human life ya, RRI dan doa 2004-30. Yang dapat diartikan bahwa kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Di Thailand misalnya dari tahun 2001 sampai 2006, sektor pertanian menyerap 38% sampai dengan 39% dari seluruh total tenaga kerja. Ya, itu Encyclopedia of the Nation 2001, Library of Congress 2007. Sektor ini pun telah berjasa dalam menyerap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK ketika krisis ekonomi regional melanda Thailand ya, yaitu pada tahun 1997-1998. Sementara itu, Kamboja Data World Bank tahun 2005 menyebutkan bahwa sekitar 75% sampai 85% penduduk bekerja pada sektor pertanian. Penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian ya, yang tadi ya nak. Oke, nah sekarang dari bacaan yang tadi, kesimpulan apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, coba kesimpulan apa yang dapat kamu simpulkan? Tuliskan secara ringkas kesimpulanmu ya.
kesimpulan yang kamu dapatkan dari bacaan ya. Oke. Nah, ini nama. Di sini namanya apa nih? Kalian tulis namanya apa? Misalnya nama kamu apa nih? Tanggalnya berapa? Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Ininya ya di sini ya. Oke. Judulnya ini pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Gagasan utamanya apa nak? Yaitu pertanian sektor strategis perekonomian negara. Nanti tulis di sini. Ya. Pertanian sektor strategis perekonomian negara. Nah, kata kuncinya apa nih? Lingkari 3 kata kunci dalam gagasan utama. Apa nih? 3 kata kunci aja. Misalnya apa? Yaitu pertanian, kemudian sektor strategis dan perekonomian negara. Itu kata kuncinya ya. Oke, 3 gagasan pendukungnya. Di sini tulis 1. Yaitu keuntungan lain sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, ya kan? Yang kedua apa nak? Sektor pertanian tanaman padi merupakan sumber pendapatan utama petani di Thailand, Vietnam maupun Kamboja, ya. Kemudian yang ketiga apa nak? Yaitu fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami, ya. Nah, ringkasan bacaannya seperti apa? Ringkasan bacaannya nanti kalian tulis di sini, ya. Oke. Kalian tulis di sini ringkasan bacaannya ya, nak ya. Lanjut. Nah, sekarang bekerjalah bersama dengan temanmu masing-masing membuat 5 pertanyaan dari bacaan pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara, ya. Nanti coba kalian bisa buat ya, nak ya. Oke. Ya, mengamati. Kita telah mempelajari keadaan alam dan sosial budaya beberapa negara di Asia Tenggara ya. Setiap negara memiliki keunikan masing-masing. Namun ada satu persamaan yang dimiliki oleh negara tersebut, yaitu kebutuhan rakyatnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak ya. Oke. Perhatikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Pernyataan tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Nah, pesan apa yang kamu dapatkan dari bunyi pasal di atas? Pesan apa, nak? Yaitu warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ya. Ini di sini ditulis ya. Pesannya yaitu warga negara berhak mendapatkan pekerjaan, ya, yaitu berhak untuk mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Oke. Lanjut, nak. Jadi pesan yang didapatkan adalah warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya ya. 2. Apakah menurutmu dalam pasal tersebut juga disinggung tentang tanggung jawab warga negara dalam mengusahakan kehidupan yang layak? Apa, nak? Ya, karena tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya secara seimbang sehingga mendapati hak pekerjaan dalam kehidupan juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara. Ya, lanjut. Kalimat yang manakah yang menyatakan hal tersebut? Yaitu apa, nak? Kalimat apa? Yaitu kalimatnya berhak atas pekerjaan dan penghidupan. Oke. Amatilah lingkungan sekitarmu. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Itu apa nah contohnya di lingkungan kegiatan sekitar kita ya. Itu misalnya bekerja dengan sungguh-sungguh ya kan. Kemudian apalagi mendapat sistem pengupahan yang baik ya kan. Kemudian mengikuti pendidikan latihan kerja ya kan. Oke. Apa yang akan terjadi apabila warga negara tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya? Apa nak? Yaitu akan terjadi ketidakseimbangan
antara hak dan kewajiban ya, yang akan menimbulkan apa nak? Pertikaian, betul. Apalagi? Konflik, iya betul. Apalagi nak? Permusuhan, betul. Nah itu semua pada akhirnya akan menghilangkan nilai kebersamaan ya, akan menghilangkan nilai kekeluargaan dan menghilangkan nilai persatuan ya. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.